Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 21 September 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, untuk cinta kasih-Mu yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa melalui kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik, terlebih melakukan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjobloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Namun di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, para pemimpin tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tema perenungan kita, tidak ada nama lain. Tae Sangasenga. Jika memperhatikan dunia modern saat ini, tentu setiap orang akan kagum untuk setiap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Orang bisa membuat video dalam waktu singkat hanya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan istilah artificial intelligence. Dan masih banyak lagi kemajuan teknologi lainnya yang bisa dinikmati. Dengan kondisi demikian, tentu setiap orang patut bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan ilmu pengetahuan yang semakin mempermudah manusia dalam banyak hal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia ini tampaknya telah membuat sebagian orang terlena dengan kenikmatan duniawi sehingga berujung pada tindakan menduakan Tuhan. Alhasil, berita tentang nama Yesus dilupakan, bahkan tidak lagi menjadi percakapan. Padahal pemberitaan Injil Yesus Kristus semestinya mewarnai kehidupan setiap orang percaya. Petrus dan Yohanes pada pengadilannya di mahkamah agama menegaskan
bahwa tidak ada nama lain yang harus diberitakan dan dipercakapkan selain dari nama Yesus yang maha mulia dan maha kasih. Tidak ada nama lain yang boleh dipercakapkan selain nama Yesus yang berkuasa menyembuhkan dan membangkitkan orang. Hal itu disampaikan Petrus ketika disesar pertanyaan oleh para pemimpin dan tua-tua Yahudi tentang kuasa yang mereka pakai saat menyembuhkan orang sakit. Pemimpin dan tua-tua Yahudi menanyakan itu karena kebencian kepada nama Yesus. Terlebih ketika mereka tahu bahwa orang percaya bertambah menjadi 5.000 orang. Dalam tekanan dan bahkan ancaman, Petrus dengan tegas dan berani mengatakan bahwa yang menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Pesannya jelas bagi kita, jangan pernah takut memberitakan nama Yesus. Tekunlah dan beranilah memberitakan bahwa kesembuhan, kebangkitan, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang bersama-sama boleh kami renungkan saat ini. Kami percaya melalui tuntunan Roh Kudus kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya, selamat beraktivitas.